Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta. Beliau bekerja di Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan dan membidangi di Pusat Kerjasama Internasional dan di bagian hanya di Pusat Kerjasama Internasional. Saya kira ada 2 bagian. Dan sebelumnya beliau juga pernah menjabat direktur di Ikatan Akuntansi Indonesia dan juga auditor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan. Beliau mempunyai berbagai riwayat organisasi seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan juga sekarang sedang menjadi Ketua PPIJ Komisariat Universitas Institut Subasi. Kami silakan kepada Bapak Irwanda Wisnuwardana untuk memimpin acara sesi kedua ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Mona atas perkenalannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada teman-teman semua. Pada kesempatan ini kami sangat berbahagia karena responsi dan antusiasme dari rekan-rekan sangat besar, bahkan sampai mengeluarkan ejakulasi segala gitu. Yang dalam forum ekonomi ejakulasi jarang sekali kita dengarkan. Kemudian juga kita sangat berterima kasih atas kehadiran para pembicara yang dengan susah payah telah datang dari Jakarta khusus untuk acara ini. Luar biasa. Untuk sesi kali ini sangat hangat topiknya. Ini sudah jadi hot seat, tempat duduk yang panas karena saat ini BI sejak independen ternyata banyak sekali masalah yang datang. Jadi Gubernur BI sendiri beberapa orang sedang dibui. Bapak Syarif Sabirin, kemudian ada Bapak Burhanuddin Abdullah, dan mungkin bapak-bapak yang lainnya. Pak Iskandar tidak termasuk di dalamnya ya. Akan aman sampai akhir jabatannya gitu. Namun harusnya pensiun dengan aman, bahkan belum pensiun, menikmati dengan anak cucu malah berada di tahanan. Itu merupakan duka kita juga. Walaupun kita bukan orang BI, tetapi kita berharap sebetulnya harus ada kejelasan hukum di sini juga. Mungkin itu bagian dari kejelasan hukum juga. Kemudian berikutnya lagi, kasus yang terakhir yang telah disinggung oleh Ketua PPIJ tadi adalah tentang Bank Senturi yang merupakan kerikil yang sangat tajam pada pemerintahan SBY. Seharusnya SBY dan Budiono fokus pada 100 hari ekonominya, sekarang fokus pada masalah Bank Senturi. Akan berlanjutkah periode kabinet SBY karena Bank Senturi ini? Kita lihat nanti saja. Namun saat ini kita akan fokus pada aspek-aspek ilmiah, pada aspek bagaimana BI telah sukses dalam menjalankan ekonomi makro, menjaga kredibilitas dan stabilitas di Indonesia. Sampai saat ini Indonesia menjadi salah satu negara yang paling kredibel monetary policy-nya. Tingkat inflasi kita sangat rendah saat ini. Kemudian juga kita memiliki rating obligasi yang sangat baik. Kemudian juga kita memiliki berbagai indikator ekonomi lainnya yang semua orang, semua pengamat ekonomi baik yang suka dengan ataupun tidak suka terhadap Indonesia awalnya mereka semua angkat topi. Bahkan memberikan jempol 4 jari. 4 jempolnya itu termasuk kakinya diberikan untuk memberikan respect kepada kinerja Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi dan dari Bank Indonesia. Untuk singkatnya kita akan perkenalkan tokoh kita pada hari ini. Di sebelah kanan saya yaitu Bapak Dr. Iskandar Simorangkir, Sarjana Ekonomi, Master of Art. Beliau merupakan lulusan dari bukan Universitas Sumatera Utara, jadi bukan dari Medan ternyata, dari Udayana Bali. Dari kota yang begitu indah, beliau memilih untuk berangkat ke Vanderbilt untuk meraih gelar S2 dan S3 secara langsung. Jadilah beliau menjadi menjadi pakar modeling yang sangat terkenal juga ya, Scholastic ekonomi. Dan sekarang beliau menjabat sebagai kepala biro riset. Kita bisa bayangkan riset ya, kepala bironya bagaimana gitu kan ya. Pasti akan sangat menarik paparan beliau. Langsung kepada Pak Iskandar kita berikan waktu 30 menit dari sekarang. Terima kasih Mas Wisnu atas perkenalannya yang exaggerate sebenarnya. Oke ya, jadi nanti 30 menit ke depan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selama 30 menit. Udah siang sini ya. Oke. Selamat sore ya. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti 30 menit ke depan saya akan menjelaskan bagaimana Indonesian Monetary and Banking Responses, jadi bukan hanya terbatas ke BI aja. Tadi saya sepakat sekali
sebenarnya kalau kita bicara ekonomi ini, kita berbicara mengenai economic information ya. Maka tuh setuju sekali saya tadi, informasi itu penting gitu. Karena dengan kesalahan informasi itu suatu yang negatif itu bisa menutupi semua yang positif. Itu sering kita katakan di dalam ekonomi self-fulfilling prophecy. Kebetulan disertasi saya terkait dengan self-fulfilling ya, khususnya terkait dengan Bang Ran. Ada contoh kasus mengenai permasalahan di dalam asimetrik informasi. Ini ada suatu kisah zaman dulu tuh waktu saya masuk 22 tahun yang lalu ke Bank Indonesia. Kebetulan hampir seluruh hidup saya di BI itu di riset memang. Maka tuh gayanya juga beda dengan birokrat tadi. Bebas gayanya. Jadi ada suatu cerita mengenai informasi. Zaman dulu kala tuh bahasa Inggris itu kan itu exclusive good ya, kalau zaman kita yang dulu. Bahasa Inggris itu merupakan untuk orang-orang yang wah lah gitu. Ada seorang pegawai dulu, pegawai tua, itu kalau menerima telepon selalu gitu, IC. Saya waktu dulu masih job kan, IC. Wah, bapak ini jago bener bahasa Inggris. Sedikit-sedikit IC. Suatu waktu kita kan ada konsultan GTZ itu untuk small medium enterprise ya di kita zaman dulu. Nah itu datang boleh ya kan, terus nanya kepala biro kreditnya, karena saya pikir si bapak nih jago bahasa Inggris, just ask that guy, saya bilang ya kan. Wah, ditanya sama bapak, Sir, excuse me sir, could you tell me where's the Mr. Egg office? Oh, dia manggil. Okay? Yes. Itulah mengenai informasi tadi. Karena saya tadi nggak tahu informasi bahwa si bapak tadi itu saya ada asimetrik informasi terhadap si bapak tadi kan. Karena saya anggap si bapak tadi itu jago bahasa Inggris, ya. Jadi ada hidden information, hidden action kan di dalam istilah ekonomi yang kita katakan itu hidden action yang dia tutup-tutupi sehingga ada permasalahan asimetrik informasi dari saya ke si bapak tadi. Akibatnya saya nunjuk ke si bapak tadi kan. Ternyata si bapak tuh yang tahunya yes saja sama IC itu. Nah, itulah kisah memang begitu pentingnya ekonomi informasi tadi, maka itu informasi itu harus memang seimbang. Saya setuju sekali tadi ya. Jadi karena informasi yang negatif itu bisa menutupi semua yang positif. Maka itu melalui suatu proses yang kita katakan self-fulfilling prophecy. Baik, ke depan ini saya akan menjelaskan bagaimana responses sebenarnya monetary and banking di Indonesia terhadap global financial crisis. Kenapa kita bisa bertahan di antara semua negara dunia yang punya pertumbuhan positif hanya 3, yaitu Cina, India, dan kita. Jadi terlepas ada tadi cerita negatif, kita ada juga cerita positifnya gitu ya. Cerita positifnya ada hal yang bisa kita banggakan tadi. Terlepas ada permasalahan tadi. Jadi outline presentasi saya nanti sedikit saya menjelaskan mengenai transmisi mekanisme global financial crisis terhadap ekonomi Indonesia. Nanti kita lihat sebentar World Economic Development, kemudian kita lihat Indonesian Economic Development dan apa policy responnya dari sisi moneter dan perbankan, kemudian nanti closing. Kalau kita sedikit menyinggung mengenai transmisi kebijakan moneter, itu kita berbicara ada yang namanya indirect channel. Ini. Di sini besar-besar semua ya, padahal orang Jepang itu kecil-kecil. Ininya remote-nya gede banget. Oke, kita berbicara ini, saya nggak banyak karena ini bukan kuliah ya. Saya pikir saya ngajar juga di Universitas Pelita Harapan ya, di Pascasarjananya. Kalau kita berbicara mengenai bagaimana transmisinya, bisa kita lihat dari direct channel sama indirect channel. Dan
channelnya itu melalui mana, itu bisa melalui trade channel,